Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita hari Selasa yang lalu sekedar mengenangkan bahwa setelah selesai kita salat ada beberapa zikir-zikir yang disunnahkan kepada kita untuk kita baca, tapi harus kita pahami, karena membaca-baca tanpa pemahaman kesannya, pengaruhnya tidak seberapa. Setelah kita beristighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam, lalu membaca tahlil, kemudian diiringi dengan tasbih, tahmid dan takbir dengan berbagai macam keutamaan dan fadilahnya yang telah kita sabutkan dalam kajian lampau. Kau dapat setiap selesai salat jangan sampai luput sata gagih apapun, sata kaja apapun gitu. Kalau bahasa kitanya kayayan jo, tahu kayayan, laki kan jo, usaha kan jo. Minimal membaca istighfar, Allahumma antas salam, tahlil dan kemudian tasbih, tahmid, takbir itu masing-masing 33 kali. Terus sudah tu tabuang buah leh. Kalau kata buang buah aja. Mengingat keutamaan, mengingat fadilah dan mengingat keistimewaannya, kita rutinkan setiap selesai salat fardu. Nah, malam hari ini di samping yang telah kita sabutkan bahwa ada ayat-ayat tertentu atau surek-surek tertentu yang kita pun diajarkan agar kita baca setelah salat, antara lain 3 kali kul. 3 kul itu disebut dengan al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat itu surat-surat yang dibaca untuk mohon perlindungan kepada Allah. Namanya mu'awwizat. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i nomor 1336 dan Imam Abu Dawud 1523. Hadis itu dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwizat dubura kulli salatin. Kata si Uqbah bin Amir, aku disuruh dan aku diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra, untuk membaca al-mu'awwizat, itu qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, dubura kulli salatin, setiap akhir atau selesai salat, yakni setelah mengucapkan salam. 3 buah surek ko
disebut dengan al-mu'awwizat, itu surat-surat yang dengan surat itu kita memohon perlindungan kepada Allah, memohon penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah dari segala kejahatan, keburukan, kejelekan yang kita takuti bahayanya. Namanya al-mu'awwizat. Masing-masingnya al-ikhlas, qul huwallah, al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Setiap selesai salat fardu. Di dalam Al-Quran, tapeknya di juz amma, ada sore-sore yang diawali dengan kul. Namanya qalaqil. Al-qalaqil adalah surat-surat yang diawali dengan kul. Qalaqil, al-qalaqil. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sampai-sampai nako disebut dengan al-qalaqil. Qul ya ayyuhal kafirun senilai sebanding dengan seperampai Al-Quran. Tapi bukan berarti kita membaca kuliah kafirun 4 kali lah selesai membaca Quran. Tidak begitu. Nilainya, isinya, kandungannya dinilai seperampai daripada Al-Quran. Siapa yang membacanya setiap malam berarti nyalah melepaskan dan membebaskan diri daripada kekafiran dan kesyirikan. Baca setiap malam, tapeknya sebelum tidur. Siapa yang membaca dengan pemahaman dan sepenuh keyakinan serta kekhusyukan, dengan membaca itu inyolah menyatakan terlepas, terbebas dari segala macam kekafiran dan kesyirikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau qul huwallahu ahad dinilai sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Sebanding sepertiga Al-Quran. Tapi bukan berarti yang tadi dibaca 3 kali berarti kita telah baca semua Al-Quran. Tidak begitu pemahamannya. Nilainya, kandungan isinya. Sepertiga daripada Al-Quran itu bicara tentang Allah. Ya, sepertiga isi Al-Quran berbicara setentangan Allah. Sementara dalam surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, murni surah Al-Ikhlas itu bicara tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 6 yang menunjukkan tentang Allah. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Ahad, satu. As-Samad, 2. Lam Yalid, 3. Walam Yulad, 4. Alaih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 6. Allah Ahad, Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul kufuwan. Bicara setentang Allah.
Tidak ada bicara tentang yang lain. Itu maka dinilai sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga Al-Quran berbicara tentang Allah. Sementara dua buah lain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, sering juga disebut dengan al-mu'awwizataini. Al-mu'awwizataini. Agak bagelentong pentongnya lidah menyebut seketik. Al-mu'awwizataini, dua buah surat yang dibaca dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah, penjagaan kepada Allah dari segala kejahatan termasuk kejahatan malam. Dan dua buah surah itu bisa dikatakannya surah ubek sihir namanya. Karena Nabi dulu ketika disihir oleh Yahudi, oleh seorang wanita Yahudi, lalu bekerjasama dengan para penyihir-penyihir laki-laki yang lainnya, disihirnya lah Nabi. Berpengaruh atau tidak berpengaruh kepada Nabi berbeda ulama. Nah, jadi Nabi disihir. Ringkasnya, turunlah dua buah surah Al-Falaq dan An-Nas untuk melepaskan, membebaskan Nabi daripada pengaruh sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sekaligus itu namanya surah Ruqyah. Ruqyah, siapa yang sakit maka bolehnya meruqyah dengan surah itu. Akalah sampai buah surah yang diawali dengan kul. Setiap malam kita disukai untuk mewiridkan membacanya. Qul ya al-kafirun, qul wallah, qul falaq, qul a'udzu birabbin nas. Khusus setelah salat fardu. Setelah salat fardu, maka kita diajari untuk membacanya masing-masing satu kali. Sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, bahwa Rasulullah menyuruh untuk membaca al-mu'awwizat, membaca 3 qul. Di mana letaknya? Boleh kita baca setelah yang tadi, istighfar, Allahumma antas salam, kemudian tahlil la ilaha wahdahu la syarikalah, lalu tasbih, tahmid, takbir, lalu bacalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ketiga-tiga buah surah itu di samping dibaca setiap selesai salat 5 kali lah. 5 salat fardu kali 5 kali. 5. Kemudian bacaan pagi. Pagi dan sore. Dalam hadis begini bunyinya, bahwa kata Rasulullah, sebagaimana beliau perintahkan kepada sahabat, kata Muaz, salah seorang sahabat Nabi bernama Muaz bin Abdullah bin Khubayb, dari ayahnya, katanya, kharajna fi lailatin matarin wa zulmatin syadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu
malam kami keluar. Malam itu hujan sangat lebat, zulmah gelap gulita. Ketika itu kami keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana, agar beliau salat bersama kami. Lalu fadraknahu, kami menemukan beliau. Kata beliau ketika itu, as-sallaitum, apakah kalian salat? Itu tanya beliau. Kecek yang menyampaikan hadis ko, falam aqul syai'a, aku tidak berkata apa-apa. Faqala qul, kecek Nabi katakanlah. Aku juga tidak menyebutkan apa-apa. Kata beliau qul, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Bacalah, ana kamu baca Rasulullah, bacalah, ana kita baca qul huwallahu ahad wal muawwizataini, dan 2 buah surah yang disebut dengan al muawwizataini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hina tumsi wa hina tusbih, ketika sore dan ketika pagi, salasa marrat, 3 kali. Takfika min kulli syai', kalau engkau rutinkan membaca 3 kali kul ko, pagi dan sore, takfika min kulli syai', sudah cukup bagi kamu bahwa suratku akan menjaga, melindungimu daripada segala keburukan dan kejahatan. Berarti namanya pagar diri, perisai diri, tameng diri setiap pagi dan sore. Takfika, lah memadai, lah mencukupi bagimu itu 3 buah suratku kalau engkau rutinkan pagi dan sore masing-masing 3 kali, daripada segala sesuatu yang akan mencelakakanmu atau yang akan menimpamu dari berbagai macam keburukan-keburukan. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasai. Maksudnya 3 buah surat ko, jika kita rutinkan membaca pagi hari masing-masing 3 dan sore hari masing-masing 3, maka dengan begitu kita terlindungi, kita terjaga, kita terpelihara dari berbagai macam kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan tukang sihir, orang yang dengki, dari bisikan-bisikan setan dan kejahatan malam. Tapi rutinkan membacanya pagi, sore. Labaradu 5 sesudah salat, 3 pagi, 3 sore. Labara 6 tambah 5 sebalik. Tubiko setiap kelalok sebelum tidur, jangan ketika tidur. Itu besar. Ketika kelalok, jangan terkasua. Sebab kita ada yang tidak bisa bertamu yang kasua. Kalau lah bertamu yang kasua, langsung lalu. Begitu rindunya ke kasua, tidak lapai-lapai di kasua. Pagi saya tersentak. Kalau itu awak sabalunnya. Bacaranya kecil Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5017.
disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana awa ila firasyi, apabila Nabi itu menuju ke tempat tidurnya, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kafaihi, beliau gabung, beliau himpun dua telapak tangan beliau, thumma nafatha fihima, kemudian beliau tiup, beliau ambuh. Setelah itu beliau bacakan ke telapak tangan ko, faqara fiha, beliau bacakan ke telapak tangan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi selesai. Bukan berarti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, begitu loh. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq, ndak lo sampai selesai bunyinya loh. Kok dia jujur banala kok kan? Sampai min syarri hasidin iza hasad. Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Lalu sapukan ke seluruh tubuh, mulai dari teteh dan muka. Nama bisa dijangkau oleh tangan. Ulang sampai 3 kali. Itu boleh. Tiup, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sapukan sampai bisa dijangkau oleh tangan. Ulanglah balik. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sapu ke wajah semua 3 kali. Memerisai diri, menamai diri, menjaga diri. Karena 3 kulko kita baca untuk menjadi wasilah. Kita berwasilah, bertawassul melalui suratku agar Allah melindungi kita, menjaga kita, melindungi kita daripada kejahatan malam dan hal apa saja kejahatan yang akan muncul, yang akan timbul. Sebab kita kalau Labarado. Sebalik tamati gompe balik. Dengan begitu ampe balik kali. Setiap hari kita mau ulang-ulang 3 kul go. Kalau sakit baca 3 ko. Sakit. Tapi caranya himpun 2 tangan dulu, bacokan ke telapak tanganku 3 kali kul, baru tiup. Terbalik kan? Kalau ambuh dulu, baru bacokan. Kalau sakit, baca dulu, tiupkan ke situ. Sebabnya kau sapukan, tempelkan, lakitkan, barukan keamanan sakit. Kau tak jampi-jampi, bagaimana kau? Ruqyah namanya. Kecil lo jampi-jampi kan. Pertemukan 2 telapak tangan, bacakan, kasih itu, baru ditiup. Kalau ambui dulu baru baca. Kalau sakit baca dulu ambui. Bawakan ke mana sakit, sapukan kena sakit. Diulang. Itu maknanya surat ko dinamakan dengan al-mu'awwizat. Surat-surat yang dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam hal kejahatan, termasuk ketika sakit. Jadilah kau namanya sebagai ruqyah.
Nah, dek kaji kita terfokus kepada bacaan setelah salat, maka di antara zikir-zikir, wirid-wirid yang kita lazimkan setiap selesai salat, antara lain adalah 3 kul. Kul wallah, kul a'udzu falak, kul a'udzu binnas. Masing-masing 1 kali. Masing-masing 1 kali. Setiap selesai salat. Tampaknya menurut apa yang dipelajari boleh dibaca setelah istighfar. Istighfar dulu, entah salam, baru tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, tasbih, tahmid, takbir, lalu tutup nanti dengan tahlil. Boleh dibaca kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selesai beko bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu falaq. Selesai beko bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian khusus mengenai surah Al-Ikhlas, sebenarnya surah Al-Ikhlas itu ada 2. Yang pertama qul Allah, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Tapi qul ya ayyuhal kafirun lebih populer dengan al-kafirun, sementara qul Allahu ahad lebih populer dengan al-ikhlas. Kedua-duanya al-ikhlas. Kalau qul ya ayyuhal kafirun, al-ikhlas jo, itu menyatakan keikhlasan kita, bahwa kita semata-mata menyembah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ikhlas. Jadi ikhlas fil ibadah namanya. Ini surah Al-Kafirun adalah surah Al-Ikhlas fil ibadah. Itu makanya siapa yang baca surah itu berarti nyolah melepaskan diri dari kekafiran dan kesyirikan, dinilai seperampai Al-Quran. Bacalah Qul huwallahu ahad, al-ikhlas jo, tapi ikhlas fit tauhid, mengikhlaskan tauhid kita kepada Allah, bahwa Allah lah satu-satunya yang Maha Esa. Wallahu ahad, dialah yang Maha Esa dalam segala hal. Nah, kedua buah surah itu qul ya ayyuhal kafirun dan qul Allahu ahad, acok dirangkai Nabi, salah satunya ketika salat sunat fajar. Dalam salat sunat fajar, Nabi di rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dan setelah salat maghrib pun, itu salat sunat setelah salat maghrib, di rakaat pertama pun boleh baca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Bahkan ketika setelah selesai tawaf, salat sunat tawaf, selesai tawaf 7 kali, lalu menuju ke belakang makam Ibrahim, siko sampai salat berdosi laki-laki, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, langsung siko salat. Rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat kedua qul Allahu ahad. Dalam salat witir pun Nabi menggandeng juga 2 buah surah. Antara lain ketika witir nanti 3 rakaat, di rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la,
Di rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad. Karena dua buah surah itu, surah yang sejalan. Pertama menyatakan berlepas diri daripada segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah dan menyatakan tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, itu Qul kafirun. Dan Qul wallahu ahad menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya Maha Esa, tanpa bergantung, tanpa meminta, tanpa curhat, tanpa mengadu, dan tidak ada satupun yang sekufu sebanding setara dengan Allah itu. Dialah satu-satunya. Dua buah surah itu digandeng terus. Tapi membacanya bukan lantaran malih baca ayat lain, tidak ada. Dibaca itu karena memang nilainya. Dan juga surah Ikhlas itu Qul Huwallahu ahad itu. Ada malahan salah seorang sahabat ketika jadi imam di Masjid Quba, dan orang suka inya menjadi imam. Setiapnya menjadi imam, setelah baca Al-Fatihah dibacanya Qul Huwallahu ahad, baru disambungnya ayat lain. Setiapnya baca ayat, setelah walad dalin amin dibacanya Qul Huwallahu, baru ayat lain. Seakan-akan Qul Huwallahu sebagai pembuka. Lalu orang-orang protes orang-orang, bagaimana kau itu kerja, atau bagaimana kau itu dilakukan? Keceknya menjawab kepada orang banyak, kalau kalian suka ikuti, kalau tidak, mau tidak jadi imam, tidak bahalu dan bodoh, kira-kira itu. Tapi kalau mau kita ditagah untuk membaca bode itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Qul huwallahu ahad, terus menerus, Qul huwallahu ahad terus. Baru dibacanya surah atau ayat lain. Saya akan membuka. Kalau kalian suka ikuti, kalau tidak masalah. Nambo jadi tagah. Lalu orang-orang mengadu ke Rasulullah. Ini kedua orang Rasulullah, ya perihal itu. Baum komitu kerja. Dipanggilnya oleh Rasulullah. Alasannya, makanya jadikan Qul Huwallahu ahad itu sebagai pembuka. Setiap selesai Al-Fatihah dalam salat sebelum baca surat. Katanya, ya Rasulullah, aku suka dengan surah itu. Aku suka surah itu. Suka benar. Hubbuka ilahya, kesukaanmu kepada surah itu mengantarkan engkau masuk surga. Bukan berarti itu mendapat, nak cepet, tidak dah. Bisa jadi awak itu terus baca, dia itu nan cepet, itu nan dapat. Al-maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu kan itu saya otomatis. Tidak, nan beliau kau baca lantaran suka yo ayat itu, senang dengan ayat itu, karena isinya dan kandungan isinya, senangnya, sehingga dijadikannya sebagai pembuka. Pembuka. Itu keistimewaan Qul Huwallahu ahad. Keistimewaan surah Qul Huwallahu ahad. Nah, balik kita ke kaji pengkah. Kaji pengkah kita bahawa salah satu yang diwiridkan, wirid itu kan yang dirutinkan. Yang dirutinkan membaca bacaan setelah selesai salat
di antara sekian banyak ayat-ayat dan surat-surat adalah 3 kul. Nah, itu kesimpulannya 3 kul. 3 kul yaitu kul Allah, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas disebut dengan al-mu'awwidatan. Al-mu'awwizatat, al-mu'awwizat boleh. Al-mu'awwizat. Adu al-mu'awwizat yang dengannya dimintai perlindungan kepada Allah dengan 3 buah surat apa? Kalau dibaca yang dengan 3 buah surat apa, kita minta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan. Kalau Al-Falaq dan An-Nas populer disebut dengan Al-Mu'awwizataini, Mu'awwizataini atau Mu'awwizatan. Ketiga-tiganya Al-Mu'awwizat. Kalau dua memang Al-Mu'awwizataini, 2 buah surat yang memang kedua buah surat ko diawali dengan a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Diawali 2 buahnya dengan a'udzu, maka menjadilahnya al-mu'awwizataini. 2 buah surat Al-Quran yang dengan kedua-dua buah surat Al-Quran itu kita baca dengan keduanya itulah kita memohon perlindungan kepada Allah. Jadi surat yang dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah, penjagaan, pemeliharaan dari segala macam kejahatan, lebih khusus kejahatan malam. Semua kejahatan termasuk kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan hasad, kejahatan syaitan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Kira-kira begitu kajian kita. Pas kaji selesai bel berbunyi, pula penek. Semoga berfaedah, berguna dan bermanfaat apa yang kita baca dan apa yang kita kaji malam ini, dan mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya atau melaksanakannya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.